Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Sagittarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan status relationship-nya kamu dengan si dia untuk di tanggal 21 hingga tanggal 31 bulan Maret ya 2026. Sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja kita mulai Sagittarius. Ini dia. Nah, ada energi dari Ace of Pentacles reverse ya posisinya. Berikut ada energi dari Three of Pentacles. Kemudian ada energi dari The World. Selanjutnya ada energi dari kemudian ada energinya di sini ya. Kemudian ada energi dari Five of Cups reverse, kemudian ada di situ, kemudian ada di sini, dan berikutnya ada energinya di sini. Ya, kalau melihat kamu tuh nampaknya agak-agak keras ya belakangan hari ini tuh ke si pasangannya kamu. Kamu seperti orang yang tidak punya empati, tidak punya simpati. Kamu seperti kayak kelihatan orang yang tega ya, tega ke si pasangannya kamu. Tapi Mari tahu bahwa sikapnya kamu seperti ini sebenarnya ada maksud dan tujuannya gitu. Jadi kamu bukan yang hanya kayak mau sok-sokan centeng preman gitu ya. Bukan gitu. Kamu bukannya orang yang tegaan gitu ya, berhati dingin gitu. Bukan. Jadi contohnya lagi nih, kalau kamu ngediemin dia, itu tuh karena ada sesuatu yang mau kamu sadarkan ya, yang mau kamu sadarkan tentang si pasangannya kamu ini gitu. Kalau kamu pelit gitu ya, misalnya kamu pelit sama dia, pelitnya kamu itu tuh ya karena mungkin kamu mau kasih tahu sama dia bahwa dia cukup boros gitu ya. Kalau kamu ngomongnya itu tuh lebih tinggi intonasi suaranya kamu, lebih tajam pemilihan kata-katanya kamu, jadi bukan kamu hanya mau sekedar sedang bikin dia jiper, hanya bentak-bentakan kosong saja gitu ya. Tapi ada makna yang lebih dalam gitu ya. Ada muatan positifnya. Nah, kalau boleh dikatakan begitu ya, ada muatan positifnya di balik dari sikap lakunya kamu yang seperti itu ke dia. Gitu ya. Jadi kayak ini bentuk dari upaya kamu membuat dia sadar, membuat dia mengerti, gitu ya. Ini juga bisa merupakan sebuah bentuk dari upayanya kamu melindungi dirinya kamu sendiri, gitu ya, atau mengamankan masa depan. Nah, misalnya lah yang kayak kamu pelit sama dia, ya kamu mau mengamankan masa depan supaya ada tabungan, misalnya gitu ya. Supaya ada pembayaran untuk cicilan bulan depan ya, itu masa depan dalam jangka waktu yang pendek kan. Nah, modelnya di sana. Dan ya bentuk dari self defensifnya kamu, perlindungan self protective lah lebih cocoknya di situ ya. Jadi kayak dia nggak bisa berlaku semena-mena ke kamunya gitu. Jadi kamu berani untuk membuat boundaries di sana ya, membuat batasan di sana. Jadi ada di situ tuh ketegasan apa yang boleh ataupun apa yang tidak boleh dia lakukan di hubungan kalian ini, gitu ya. Mari lihat kamu punya tujuan, maksud yang jelas di hubungan kamu dengan si dianya, gitu. Kamu tahu apa yang terbaik ya, yang harusnya menjadi masa depan relationship ini. Jadi intinya bahwa kamu bukan orang yang akan
ikut-ikutan aja lah ya, terpengaruh 100% ke dianya, tidak. Nah di situ kalau Mari lihat, jadi kamu punya sikap lah gitu ya, kamu orang yang punya sikap dalam relationship ini. Kelihatannya aja yang jelek ya, kelihatannya seperti buruk gitu ya, kelihatannya seperti tidak benar apa yang kamu kerjakan ini gitu. Tapi itu tuh hanya kayak menilai covernya aja tuh ya. Kalau mau bilang kamunya itu tuh tegaan ya, kalau bilang kamu itu tuh tanda petik jahat gitu, itu tuh hanya karena melihat dari penampilan luarnya kamu gitu ya, tidak melihat lebih dalam lagi apa sih tujuan dibalik dari sikapnya kamu itu. Nah di sana ya, sebenarnya kamu juga ini sedang memikirkan dia juga ini kalau Mari nampak. Kamu sedang mempertimbangkan pula sisi kebaikan ya untuk dirinya dia. Jadi ketika belakangan hari kamu mulai bersikap seperti kamu tidak sedang bermurah hati ke dia. Nah di situ tuh ya kayak kata Mari barusan ya, ada pertimbangannya kamu juga untuk si dia, bagaimana untuk di saat ini ataupun di masa depan. Nah seperti itu ya. Jadi gegayaannya aja lah, nah, bisa di sana gegayaannya aja lah kamu kejam-kejam sama dia. Tapi sebenarnya itu Mari lihat tidak ada demikian untuk menyakiti dia ya, maksud dan tujuan dari kamunya gitu. Nah melihat kamu yang kok kayaknya dingin hati ini, Mari lihat-lihat memang dia di situ tuh nampaknya terpengaruh ya, terpengaruh dari energinya kamu, sikap lakunya kamu, ucapannya kamu gitu ya. Malah ini orang benar-benar terpengaruh lah di sana. Dan memang alih-alih dia berburuk sangka ke kamu, Mari lihat banyak sedikitnya dia itu tuh bisa paham apa sih maksudnya kamu ini gitu. Karena di sini Mari nggak nangkep bahwa dianya itu tuh melihat kamu buruk ya, menilai kamu jelek gitu. Tidak. Memang katakan misal begini ya, ketika kamu mengambil satu aksi, satu tindakan, dia tuh nggak langsung ngeh kamu ini tuh apa sih maksudnya. Memang dia nggak ngeh. Dia butuh waktu ya untuk memproses, untuk mencerna, merenungi. Baru dia maksudnya kamu kayaknya ini nih. Dan ya arti-artinya itu tuh lebih ke yang berkonotasi penilaian positif gitu ya, bukan negatif. Gitu. Tapi ya tadi tidak spontan. Tidak spontan dianya langsung paham-paham aja, ngerti-ngerti aja, tidak gitu. Dan yang ianya hati seseorang ini Mari lihat mau ya, mau mempelajari tentang kamu, mau mencoba untuk memahami tentang kamu gitu. Dan sebenarnya kalau secara garis besar sih tentang hidup ya, dia itu tuh Mari lihat tipe pembelajar juga ini ya. Jadi dia tuh belajar tentang kayak gimana sih hidup sosial misalnya kayak gitu ya. Dan ya kamu adalah salah satu materi ya, materi pembelajaran bagi dia. Nah di sana gitu. Makanya orang ini tuh cepat atau lambat dia akan ikut itu ya, mau-maunya kamu. Dia bisa bersikap laku seperti tepat apa yang kamu inginkan. Tapi tuh dia butuh waktu untuk progresif sampai dia benar-benar bisa sesuai dengan kehendak hatinya kamu. Apapun itu yang kamu maksudkan tentang hubungan kalian, seperti apa dia gitu ya. Nah,
apapun modelnya di sana. Tapi mari lihat orang ini tuh bakalan bisa sesuai dengan seperti apa yang kamu gambarkan, gitu ya. Jadi paling-paling kamu ya butuh sabar, ngadepin si pasangannya kamu ini. Kamu butuh sabar di situ, gitu ya. Di sana. Kalau mari lihat gini, tunggu dulu, mari tarik dulu ya kartu untuk berikutnya, lebih spesifik ya, lebih spesifik sedikit. Jadi kan beberapa di antara kalian ini sebenarnya kan kamu itu tuh udah punya, harusnya dia begini, mestinya dia begitu, gitu ya. Dan ini yang juga menjadi alasan kamu mengambil sikap-sikap tertentu, gitu. Jadi itu adalah caranya kamu untuk men-trigger dia, membentuk dia seperti apa yang kamu maui, gitu ya, di sana. Kalau mari bilang ini tuh bukan upayanya kamu sebenarnya untuk merusak hubungan kalian. Walau tadi ya kata Mari, kalau sekilas pandang seperti ini adalah upayanya kamu mengambrukkan pondasi relationship yang sudah sempat kamu bangun dengan dia, gitu ya. Tapi itu ternyata adalah triggerannya kamu supaya dianya itu tuh mau ber-effort lebih lagi dalam hubungan ini, gitu ya kan. Nah di sana karena Mari lihat kamu itu tuh sudah melihat jauh lebih tinggi ya, atau apa itu dibilang ya, kamu sudah visionnya kamu tentang hubungan kalian itu tuh kayak udah ke ujung sana gitu lah ya, udah panjang gitu visionnya kamu, dan kamu itu tuh paham dengan proses juga ini. Mari lihat, jadi kayak ada gambaran-gambaran besarnya kamu di depan sana, berarti itu artinya dari saat ini sudah harus ada sikap yang diambil, sikap nyata yang diambil untuk memungkinkan apapun yang menjadi visionnya kamu di masa depan itu tuh bisa terjadi, gitu. Jadi kamu itu tuh bukan tipe orang yang benar-benar menerima bim salabim ya. bukan orang yang benar-benar menerima magic gitu ya, miracle gitu. Kamu itu tuh punya kesadaran logis bahwa segala sesuatunya itu tuh ya harus diusahakan gitu, harus diupayakan di sana. Enggak yang kayak seperti jentikan jari ya. Misal gini, kamu udah menggambarkan di masa depan kamu ingin menikah dengan dia, gitu. Tapi bagaimana caranya supaya bisa sampai kepada pernikahan itu, kan gitu. Maka mulai dari saat sekarang, kesadaran-kesadaran tentang apa sih pernikahan itu tuh sudah harus dimasukkan ke si pasangannya kamu ini, kan gitu ya. Bahwa kalau mau menikah di masa depan, ada di situ tuh modal biaya materi, gitu ya. Pemahaman tentang bagaimana menjadi seorang istri, seorang suami, gitu. Nah ini sekarang sedang kamu gembleng dianya, gitu. Kalau Mari lihat ya, kesadaran tentang duit, gitu. Bahwa ada mahar yang harus dipersiapkan, gitu ya. Bahwa ada biaya-biaya resepsi, misalnya seperti itu ya, yang harus dipersiapkan dan sebagainya lah di sana. Nah jadi itu harus diusahakan dari saat ini, gitu lah. Atau gambaran kamu pengen punya rumah yang layak untuk kamu dan anak-anak kalian ya. Nah maka mulai dari saat sekarang harus bergiat bekerja ya, supaya dapat duit lebih daripada cukup. Jadi penghasilan itu tuh bukan hanya sebatas survive aja, bisa makan hari ini, makan besok, gitu ya. Habis-habis hanya cukup untuk bayar
cicilan kreditan apa gitu ya, motor, mobil misalnya gitu ya. Hanya habis untuk uang sekolah anak gitu. Nah, jadi dari saat sekarang kamu kayak ngegembleng dia supaya dia itu tuh mau lebih semangat bekerja gitu ya. Mau lebih meningkatkan skill kemampuan dirinya dia supaya bisa menghasilkan cuan lebih banyak gitu. Jadi kamu di situ tuh bisa agak-agak rewel jadinya ke dia gitu ya. Kamu agak nge-push dia. Bisa di sana. Rewel itu kan sekilas pandang di mata orang, apa sih ini cerewet banget gitu ya. Nah, padahal nggak tahu orang-orang di balik rewelnya kamu itu tuh apa maksudnya. Gitu ya. Bikin dia tuh jadi nggak malas-malasan kerja, mau mengupgrade diri, gitu-gitu. Nah, itulah yang Mari bilang, nampak-nampaknya orang ini tuh bisa sadar, dia bisa mengerti. Dia bisa mengerti. Itulah maka bisa Mari pastikan setidaknya 80% ya. Dia akan berubah seperti apa yang kamu mau. Nah, begitu. Ya. Jadi pembentukannya kamu ini namanya membentuk kan. Membentuk itu tuh kan ada prosesnya gitu. Tapi kamu ndak usah kayak merasa gimana-gimana juga ya dalam upaya pembentukannya kamu ini tuh perihal tentang relationship-nya kalian. Karena itu tuh ada hasil nyatanya nanti. Tapi nanti kamu tidak melihat itu tuh memang dalam jangka waktu dekat ya, pelan-pelan, pelan-pelan di sana. Nah, kamu sebagai orang yang juga sadar akan proses, ya Mari yakin kamu juga mengerti gitu kan. Nah, di sana. Jadi Mari lihat ini tuh kayak seolah seperti sebuah kemunduran, ya, seperti sebuah kekacauan gitu. Mundur itu tuh kayak ibaratnya kamu dengan dia itu hubungannya seperti sedang berada di pegas. Kalau di pegas itu kan, dia kan ditekan dulu ke bawah ya, atau ditarik mundur dulu ke belakang. Baru nanti ketika pegas itu tuh dilepas, twing, bisa melenting jauh gitu ya. Atau kayak seperti kekacauan ya, kekacauan. Tapi kekacauan itu tuh seperti ya apa itu namanya ya, kalau kekacauan itu hanya untuk menyaring gitu ya, bisa mungkin pakai bahasa seperti menyaring, kacau. Gini aja, kayak orang lagi ngaduk ngaduk kopi kan, bikin gulanya, kopinya, terus bikin airnya, terus kan diaduk kan, dikacau, bikin kayak sebuah kekacauan di sana kan. Tapi nanti akan hasilnya itu tuh menjadi kopi yang nikmat kan gitu ya. Nah, ini yang sedang terjadi di hubungan kalian. Itu Kak Mar lihat ya. Sebenarnya ini masih dalam proses gitu. Sesungguhnya ini tuh hanyalah proses untuk menuju ke sesuatu yang kamu gambarkan ya, proses untuk membentuk seperti apa yang kamu inginkan. Nah, begitu. Dan dia model orangnya manut, cepat atau lambat dia akan manut ngikutin flow energi dari kamu, ngikutin bagaimana gerak dari pikirannya kamu gitu ya. Oke lah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, Virgo, Capricorn di situ. Masuk energi dari Scorpio, hadir energi dari Aquarius, Gemini hadir, Leo ada, Pisces, Capricorn, Sagittarius menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.